Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, dosa itu selalu punya alasan untuk dilakukan, baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal, gitu ya. Seorang penegak hukum justru bisa melanggar hukum. Kita baru dengar sekarang ini pegawai KPK, beberapa pegawai KPK ternyata yang justru pada akhirnya mengenakan rompi tahanan KPK. Alasannya barangkali masuk akal dan tidak masuk akal kenapa dia melanggar hukum yang sementara beberapa waktu lalu dia bela hidupnya didedikasikan untuk itu. Ada satu misalnya kenapa orang melakukan pencurian emas di situ karena kalah main kalah. Itu sesuatu yang menurut saya aneh, tetapi itulah dosa. Ketika hidup kita sudah keinginan kita terjebak di dalam dosa, dosa itu seolah-olah merupakan satu solusi yang paling tepat, seumpama seperti es cendol merupakan jawaban ketika kita berjalan saat panas terik, dan minum minuman segar itu merupakan satu-satunya jawaban. Demikian itu dosa. Tetapi begitu kita renungkan, seringkali dosa itu sungguh memalukan. Seperti contoh di fragmen Matius 27 ayat 17 sampai 21, itu menceritakan mengenai pergumulan Pontius Pilatus untuk membela Tuhan dari hadapan bangsa Israel karena memang tidak didapati sedikit pun kesalahan yang ada pada pribadi Tuhan Yesus. Tetapi bangsa Israel sudah mengebet sekali bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Sampai akhirnya dia menawarkan satu pilihan yang sebenarnya mustahil untuk dipilih bagi orang yang waras, yang sehat. Yaitu dia memberikan pilihan apakah Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang mesti disalibkan. Sementara dari dua pribadi ini menunjukkan satu pribadi yang kontradiktif. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, melakukan mujizat, murah hati, dari pribadinya tidak tercermin satu kesalahan yang dia lakukan. Tetapi di sisi lain, Yesus Barabas merupakan penjahat, katanya, pembunuh. Dalam hidupnya senantiasa mencerminkan satu kejahatan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tetap memilih Yesus Kristus untuk disalibkan. Itu merupakan satu gambaran begitu kuatnya hasrat dosa. Bahkan seringkali dosa itu dilakukan tanpa alasan yang benar atau bahkan tidak pantas dan tidak masuk akal. Kejahatan yang sedemikian rupa lebih dipilih dibanding kasih, dibanding mujizat. Satu gaya hidup yang buruk dipilih dibandingkan kekudusan sejati yang ada di dalam Kristus. Demikian itu sebenarnya kita sebelum kita kenal kebenaran, atau barangkali bangsa ini sekarang ini bersikap. Mereka begitu membenci Tuhan tanpa alasan, katanya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Dan itu benar-benar kita lihat saat ini. Bagaimana satu keputusan membenci Tuhan Allah yang kita sembah, sementara di dalam diri mereka tidak pernah mendapati kesalahan diri Tuhan di dalam hidup mereka. Teladan yang benar, kehidupan yang kudus, kasih yang luar biasa, bahkan dia tunjukkan kematian di atas kayu salib pun, dia nafikan sedemikian rupa, bahwa itu katanya
pemalsuan, dan lain sebagainya. Mereka tanpa alasan membenci Tuhan kita. Tetapi syukur, puji Tuhan, ketika kita kenal kebenaran. Kita baca di Filipi 1, ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita, sesungguhnya Dia menambahkan pengetahuan yang benar di dalam segala hal. Dosa seringkali menutup mata kita pada sisi yang lain, yang jauh lebih banyak alasan dan pertimbangannya untuk kita berbuat yang benar. Tetapi dosa membutakan itu untuk melihat jalan yang memalukan, yang najis, seolah-olah itu merupakan satu jawaban. Tetapi ketika kita kenal kebenaran, kita dibukakan banyak alasan dalam segala macam pengertian yang benar. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kebenaran di dalam firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam Kristus, itu yang menjadi benteng kita untuk bisa tetap memilih sesuatu yang benar, yang baik, bahkan tidak bercacat. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah. Mari kita sediakan diri kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya itu semua menjadikan benteng kita untuk kita tetap hidup di dalam kehidupan yang murni dan tidak bercacat. Semakin kita mengusahakan untuk kita dekat dengan firman, dengan kebenaran, hidup di tengah-tengah orang percaya, sesungguhnya kita semakin terpelihara untuk hidup semakin tak bercacat menjelang hari Kristus. Pada kondisi itu kita juga dibukakan bahwa ada satu keprihatinan yang besar ketika orang tertutup matanya oleh dosa, sehingga mereka tidak bisa memilih mana yang benar. Demikian hal yang sama yang sedang kita lihat bagi negeri dan bangsa ini. Kita terus berdoa agar Tuhan karuniakan mereka kebenaran sejati, sehingga mereka bisa memilih mana yang benar, yaitu apa yang disediakan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah namanya, mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk membela negeri dan bangsa ini, untuk membela keluarga umat Tuhan. Kalau saya teringat sedih rasanya, pada pagi hari ini 53 awak kapal selam Nenggala divonis kehabisan oksigen. Kita berdoa untuk itu semua, keluarganya diingatkan bahwa ada satu kasih sejati yang menanti mereka untuk mereka diselamatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.